cepat kembali. Aku masih ada sesuatu yang mau kuberikan padamu. Ayo, ayah, ayo. Ayah, aku mau ambilkan kamu segelas air. Sepertinya waktuku tidak banyak. Aku harus memberitahu semuanya kepada Xiaoya. Ayah. Ayah. Xiaoya. Kamu sudah besar sekarang. Beberapa hal nih. Sudah waktunya aku beritahu. Sebenarnya, kamu adalah anak yang kubawa pulang 18 tahun yang lalu. Kamu ditinggalkan di sepeda 3 rodaku. Kehilangan ibu mertua. Hampir meninggal. Aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untungnya darahmu dan darahku. Petualangan kecil itu akhirnya membuat darahku menyelamatkanmu. Ayah. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin aku adalah putrimu? Ini benar. Kau kembali saat berusia 18 tahun. Saya tidak bohong. Ada sebuah cincin jade di sini. Terdapat sebuah karakter, sin, hati. Mungkin ini adalah pesan dari orang tuamu. Ada juga satu foto. Ini adalah foto saat aku pertama kali bertemu denganmu. Kamu memegangnya. Dengan menggunakan cincin jade dan foto ini, kamu bisa bertemu dengan orang tua kandungmu. Tidak, ayah. Aku hanya punya kamu satu-satunya kerabat. Kamu adalah kerabatku. Bodoh sekali. Ambil ini. Saat itu, ketika orang tuamu membantumu. Itu juga terpaksa. Nanti kamu bisa bertanya. Dan selama bertahun-tahun ini kamu mengikuti saya. Membuatmu menderita. Tidak makan dengan baik. Tidak berpakaian dengan baik. Kamu merasa tertekan. Dan bahkan membuatmu terlibat dalam utang saya yang menyebabkan kamu dipukul. Xiao Yang. Besok adalah ulang tahunmu. Ini adalah rok merah yang kubeli untukmu dengan uang yang kusiapkan. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu. Ini juga sebagai cara ayah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Kamu adalah bapak kandungku. Tuan Lu dan putranya mengalami kecelakaan. Banyak darah yang keluar. Dan darahnya adalah golongan darah panda. Stok darah kita tidak cukup. Kalau begitu ambil darah gadis itu untuk saya. Cucu saya itu adalah anak kembar. Golongan darahnya sama. Nona Xiao juga terluka. Mengeluarkan banyak darah. Ambil lagi darahnya untuk si kecil. Nona Xiao tidak perlu memikirkan hidup atau matinya. Kau harus menguras habis-habisan untuk menyelamatkanku. Biarpun itu berarti mengorbankan segalanya, untuk menyelamatkan nyawa cucuku. Kau telah menyelamatkannya. Aku akan mempromosikanmu. Tetapi jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Ayah, Xin Er juga adalah putriku. Dia juga keturunan keluarga Mumu. Bagaimana kamu bisa tega mengambil darahnya? Tutup mulut, bukan karena kamu terlalu tidak berdaya. Kamu melahirkan 2 putri. Hanya memiliki 1 putra. Aku hanya memiliki 1 cucu laki-laki. Tidak menyelamatkannya, lalu siapa lagi? Tapi tidak apa-apa. Tapi rumah ini aku yang mengatur. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan pedulikan dia. Sampai jumpa.
Nyawa si Laksana dan putra kecil sudah berhasil diselamatkan. Namun si putri ini kehilangan terlalu banyak darah. Nyawanya mungkin tidak bisa diselamatkan. Kalau tidak bisa diselamatkan, bawalah pulang dan buang. Lepaskan jauh-jauh. Jual-jual. Jual-jual. Xiaoxin di mana? Aku sedang bertanya padamu. Kamu harus menjawab, Xiaoxin. Maaf. Aku tidak bisa melindungi Xiaoxin. Nona Xing, ini adalah giok yang ibu minta untuk kalian bertiga. Jika kau bisa bertahan hidup, mungkin suatu saat nanti bisa berkumpul dengan ibu. Ini anak siapa? Kenapa ditinggalkan di mobilku? Tubuhnya kenapa dingin sekali? Fukiang, dulu kau yang membawa kami ke grup Lu untuk membersihkan kaca. Sekarang sudah selesai beberapa bulan. Di mana uangnya? Kau? Anakmu baru lulus kuliah langsung kerja di grup Lu. Jangan bilang kamu menggunakan uang kita untuk menyenangkan grup Lu. Jangan ngomong sembarangan, ya, ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoya. Saya sudah pergi ke grup Lu untuk meminta uang. Kalian juga tahu, mereka tidak hanya tidak memberi saya uang, tapi juga memukul saya. Saya tidak peduli apa yang Anda bawa untuk kami lakukan. Anda harus membayar. Ayah saya masih menunggu uang untuk dirawat di rumah sakit. Iya, Huge. Anak saya juga menunggu untuk membayar uang sekolah. Anda tidak membayar. Anak laki-lakiku tidak bisa sekolah lagi. Oh, tolong beri saya 3 hari lagi. Saya pasti akan mengembalikan uangnya. Jika pada akhirnya saya masih tidak bisa mengembalikannya, saya akan menjual darah untuk membayar kembali uangnya. Baiklah, ya? Oh, Mas Wu tidak baik. Anakmu dipukul orang. Apa? Xiaoya dipukul. Hu Xiaoya pergi menagih upah untukmu. Hasilnya marah kepada anak kedua keluarga Lu. Ini masalah besar. Cepat pergi selamatkan anakmu. Xin Er. Anakku. Kamu di mana? Ibu. Aku sangat merindukanmu. Ketua, ada kabar tentang Siner, bukan? Itu dari Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua bertengkar dengan seorang gadis pemulung. Siapa yang memukul anak saya? Siapa sih orang dasar seperti ini? Berani sekali. Xiaoya. Kenapa kalian mengganggu putri saya? Oh, pengumpul sampah. Sekarang sudah baik. Anginnya mulai dingin. Kalian telah menganiaya putriku seperti ini. Memukulinya seperti ini. Aku akan melawan kalian. Gu Xiaoya, kita semua adalah rekan kerja. Aku sarankan kamu, sebaiknya cepat-cepat minta maaf kepada Gu Xiao. Kalau tidak, akan sangat sial. Saya hanya ingin mengambil kembali 70.000 dari upah ayah saya. Saya tidak sengaja menginjaknya. Dia langsung menendang saya. Dia juga menampar saya. Luka di punggung tangannya itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dan aku sudah minta maaf kepadanya. Tapi dia masih ingin aku bersujud. Berdasarkan apa kalian bisa begitu membuli orang lain? Hanya karena dia adalah anakku. Hanya karena dia adalah putra bungsu keluarga Lu. Mama, kenapa ibu datang? Anakku telah direpotkan oleh orang lain. Aku tidak bisa tidak segera datang untuk melihat. Ada yang terluka enggak? Ah. Bungkam dan minta maaf pada putraku. Segera. Aku tidak bersalah. Yang salah adalah putramu. Tidak ada salahnya. Kesalahanmu terletak pada fakta bahwa kamu lahir di keluarga bawah. Kesalahanmu terletak pada fakta bahwa kamu berasal dari latar belakang rendah. Masih berani mengganggu saya, Nat? Jika kamu tidak berlutut dan minta maaf hari ini,
Jangan harap ayahmu akan dibayar. Pekerjaanmu juga akan hilang. Mulai sekarang, kalian berdua, ayah dan anak, jangan berharap bisa hidup di depan umum. Nyonya, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Nyonya, jangan pecat Xiao ya. Xiao ya menghina Dai kedua karena saya. Saya akan jelaskan. Saya minta maaf kepada Xiao ya atas tindakanmu, Chen Mo. Saya tidak tertarik berbicara dengan orang-orang seperti kalian. Kelompok bawahannya yang sampah. Saya hanya bertanya, apakah kamu akan atau tidak? Akan. Saya akan membungkuk. Ayah datang. Bawa dia ke sini. Bersujud dan minta maaf kepada putraku. Bersujudlah. Nyonya, saya akan bersujud untuk Xiao ya. Katakan minta maaf. Tolong, biarkan dia pergi. Lihat jendela itu. Jika kamu melompat dari sini, aku berjanji akan membebaskan putrimu. Dan memberimu 70.000 rupiah. Lompatlah. Ini hanya lantai 3. Tidak akan mati. Jangan lompat. Ayah, aku berlutut. Aku bersedia berlutut di hadapan kalian. Saya mohon jangan paksa ayah saya. Jika kamu tidak melompat, saya akan menuntut putri kamu atas tuduhan sengaja melukai orang, dan membuatnya mendekam di penjara. Kamu juga tidak ingin putri kesayanganmu yang masih muda itu mendekam di penjara, kan? Jangan melompat. Melompatlah, kenapa kamu tidak melompat? Masih terdiam saja kenapa, Nyonya? Anak kedua tuan. Kalian harus menepati janji. Jika saya melompat, kalian harus melepaskan putri saya. Kamu. Ah. 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 Apa kabar? Orang tua ini memang cukup keras kepala. Masih hidup sampai sekarang. Aku sudah melompat. Kau bisa menganggapku sebagai putrimu. Bisa kasih aku gaji sekarang. Gaji? Kau sudah menghancurkan mobil mewahku yang bernilai jutaan itu. Kamu yang seharusnya membayar aku. Kan? Jelas-jelas kamu yang mendorong ayahku. Bukan ayahku yang sengaja menjatuhkan. Kenapa kamu begitu suka mengintimidasi orang? Aku memang mengintimidasi kalian. Apa salahnya? Aku memberi kalian waktu 3 hari. Bayar aku 100.000 untuk biaya perbaikan mobil. Kalau tidak, aku akan membuat kakekmu menderita. Tolonglah. Jangan biarkan ayahku masuk penjara. Saya bisa bekerja untukmu dan membayar biaya perbaikan mobil. Baiklah, panggil orang. Buang mereka berdua keluar. Jangan kotori lantai perusahaan. Kalian jangan seperti ini. Aku mohon kalian. Ayah. Luka MU semakin parah. Baru saja jatuh dari lantai atas. Mari kita periksa Xiao di rumah sakit. Ayah tidak apa-apa. Ayah jatuh, cukup untuk mengeluarkan darah. Tidak usah ke rumah sakit, hanya membuang-buang uang. Ayo pulang aku. Ada sesuatu yang harus saya berikan padamu. Ayo, Pak, ayo. Pak, saya akan ambilkan segelas air untukmu. Sepertinya waktu saya tidak banyak lagi. Sudah saatnya saya memberitahu Xiao ya tentang semuanya. Pak. 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 Xiao ya. Kamu sudah besar sekarang beberapa hal. Sudah waktunya aku beritahu. Sebenarnya, kamu adalah anak yang kubawa pulang 18 tahun yang lalu. Saat itu, kamu ditinggalkan di sepeda 3 rodaku. Kehilangan pekerjaan. Hampir meninggal. Batuk-batuk. Aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Pertama, minum darahmu. Minum darahku.
Ini adalah petualangan kecil yang beruntung. Kemudian, aku yang menyelamatkanmu, ayah. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin aku bukan putrimu? Di sini ada sebuah giok yang terukir huruf hati. Ini seharusnya adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Ada juga sebuah foto yang aku ambil saat aku menginjakmu. Kamu pegang ini. Nanti dengan giok dan foto ini, kamu bisa bersatu kembali dengan orang tuamu yang sebenarnya. Oh, ayah, aku hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Kamu adalah keluargaku. Bodoh. Ambil ini. Ketika orang tuamu meninggalkanmu, itu juga terpaksa. Nanti bisa ditanyakan. Dan juga selama bertahun-tahun kamu bersamaku. Kau telah menderita. Kau tidak makan dengan baik. Kau tidak berpakaian dengan baik. Kau telah disakiti. Kau bahkan harus menagih gajiku untukku. Kau dipukul. Xiao Yang. Besok adalah ulang tahunmu. Ini adalah gaun merah yang sudah saya belikan untukmu sebelumnya. Anggap saja ini adalah hadiah ulang tahunmu. Ini juga merupakan tanggung jawab ayah sebagai seorang ayah. Aku tidak mau meninggalkanmu. Kamulah ibu kandungku. Kalian berdua sekarang sudah dewasa. Seharusnya juga ikut membagi tugas perusahaan. Besok malam, saya akan mengadakan pesta perayaan 20 tahun grup di aula perusahaan. Saat itu, saya akan mengumumkan kepada semua karyawan perusahaan. Kalian berdua akan menjabat sebagai manajer di masing-masing cabang. 3 tahun kemudian, siapa yang melakukan dengan baik? Siapa yang akan menggantikan posisi saya? Ibu, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyamaimu. Menjadi ratu bisnis di Yuncheng. Jadi aku akan sedikit mengurangi kerugian keluarga. Bagus, kedua anakku. Sekarang sudah besar. Hari yang sangat membahagiakan ini. Apakah kita harus membuka botol minuman beralkohol untuk merayakan? Wan Chen, kamu lupa. Wan Xin alergi terhadap alkohol. Meskipun dia tidak di rumah, rumah ini juga tidak akan menyimpan alkohol. Maaf ya. Saat itu adikku adalah yang paling cerdas. Jika dia masih ada, dia pasti adalah kandidat terbaik untuk mewarisi keluarga Lin. Dulu nyawaku diselamatkan oleh adikku. Jika bisa, aku bersedia menukarkan nyawaku untuk mengembalikannya. Ayah, mungkin sebaiknya kita batalkan saja. Anak kedua keluarga lo itu adalah preman yang tidak bisa diajak bicara. Apakah kamu bisa mendapatkan uangnya? Hai, tidak apa-apa. Hari ini tuan muda yang kita datangi mengirimkan kita. Apalagi 70.000 yuan hanyalah seujung kuku bagi keluarga lo. Di acara seperti hari ini, dia pasti akan memberikan kita jalan keluar. Yo. Bukankah itu Hu Xiao ya? Sedang memakai pakaian yang sangat cantik. Apa kamu ingin menggoda pria di pesta ini? Pesta semewah ini. Bagaimana bisa ayah Hu Xiao ya yang memungut sampah ada di sini? Sungguh sial. Bukankah mereka sudah membuat marah si kedua putra keluarga lu? Mengapa mereka masih berani datang ke sini? Karena aku yang mengundang mereka, tuan muda kedua. Ini adalah sedikit perhatian kami. Aku tidak akan memakan buah sepertimu.
Buah-buahan ini biasanya kami sendiri pun enggan untuk makan. Kamu malah menghabiskannya. Kamu bilang apa hahaha. Jangan begitu ya. Kakak kedua. Uang 70.000 saya itu. 70.000? Apa 70.000? Apa 70.000? Saya memanggilmu hari ini untuk membayarmu biaya perbaikan mobil sebesar 100.000. Datang-datang lihat dengan jelas ya. Biaya perbaikan mobil adalah 170.000. Biaya kerjamu 70.000. Masih kurang 100.000. Lihat sendiri. Kamu tidak bisa seenaknya menindas kami. Tidak bisa begitu. Dua tuan muda. Bagaimana kalau begini? Aku terima 170.000 ini. Tapi kamu kasih aku 70.000 itu dulu. Sisa uangnya akan aku bayar perlahan-lahan. Uang itu ditunggu oleh teman-teman kerja untuk biaya operasi orang tua di rumah. Untuk biaya anak, biaya kuliah, tolonglah. Sebelum itu, berikan uangnya padaku. Aduh, benar-benar baik hati. Kamu bilang, seorang pincang yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, bagaimana bisa membayar 170.000 padaku? Tuan muda kedua. Uang ini pasti akan aku kembalikan padamu. Jika dalam setahun aku tidak bisa membayarnya, aku akan menjual ginjal atau darahku untuk mengembalikannya padamu. Aduh, kenapa harus menjual diri dan darah sampai sesedih ini? Aku punya cara untukmu. Malam ini, bantu aku bersenang-senang ya. Selama aku senang, langsung aku kasih kamu 70.000. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia pasti tidak ada niat baik. Aku tidak akan membiarkan dia bunuh diri. Tidak ada ancaman. Di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin aku bisa ingkar janji? Jadi tuan muda kedua. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sangat sederhana, kau merangkak di bawah selangkanganku. Sekali, aku kasih kau 10.000. Bagaimana? Mengebor terus. Mengebor terus, 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 mengebor terus. Bagaimana kalian bisa merendahkan kami seperti ini? Uang, selama bisa dapat uang. Aku bisa berikan, nyonya-nyonya. Bisa juga tinggalkan uang untuk Xiaoya, kan? Aku di sini. Ayah tidak bisa mengebor. Kecil. Tidak apa-apa, sekali 10.000. 7 kali sangat mudah. Sangat sederhana. Aduh, jangan bertele-tele. Cepat pakai, 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 pakai. Cepatlah. Ayah, uang ini kita tidak mau, tidak bisa diambil. Aku terus menggali. Biarkan ayahku pergi. Kamu cepat bangunlah. Ayah tidak bisa menggali. Ayo terus menggali. Cepat menggali. Gali 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 hahaha. Datang-datang. Lanjutkan, lanjutkan. Ah. Ah. Wah, betul-betul patuh. Hahaha. 7 kali. Saya cari 2 surga saya. C.C. Bacon. Namun kau harus berlutut. Dan menggunakan mulutmu untuk mengambil sesuatu dari mata anjing itu. Yo. Aku membayarmu dan malah kamu marah? Buta matamu, anjing. Kau tahu ini tempat apa? Kau hanya seorang sakit yang berani merusak acara ini. Kau mencari mati. Jangan remas ayahmu. Saya akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Hu Xiaoya, kau berani mendorong Xiaolu? HMPH, kau sudah tidak sabar ingin hidup, ya? Apa yang kau tunggu untuk berdiri? Duduk. Kalian lakukan apa? Jangan sakit putriku. Ah.
Ayah. Kasih sayang ayah dan anak perempuan. Haha, baiklah. Hari ini aku akan memenuhi permintaan kalian. Kasih sayang ayah dan anak perempuan. Tolonglah. Bebaskan kami. Mau uang kan? Oh, botol minuman ini ya, $100.000 haha. Hari ini aku akan membayar kalian. Supaya kalian merasakan rasanya uang. Ibu, jangan di jalan jangan. Jangan di jalan, tapi di sini saja. Dia akan menghukummu. Ayo tembak aku sia ya. Dia alergi alkohol. Ini bisa membahayakan nyawanya. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Nah, aku ingin melihat botol minuman ini bagaimana bisa membahayakan nyawa. Kakak. Sialan. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu ingin semua tamu tahu bahwa keluarga lu kami memiliki tata krama yang paling ketat? Biasanya kamu diajari seperti apa? Apa kalian baik-baik saja? Apakah perlu aku antar kalian ke rumah sakit? Bangunlah. Sayang, datanglah dan oleskan ini. Luka Anda akan segera pulih. Terima kasih semuanya. Saya ingin selalu bersama Anda. Jangan khawatir. Nanti kakak akan melindungi Anda. Kakak tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sin-Er. Terima kasih kakak. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Hanya putri dari seorang anak pembuang sampah di bagian bawah. Putri Anda adalah putri Mr. Lu. Kami tidak pernah bertemu. Anda pasti salah orang. PAP. PAP. Ayo antar Anda ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Di sini ada 100.000 yuan. Ini sebagai kompensasi untukmu. Juga biaya pengobatan. Ambil, tapi pelan-pelan. Uang keluarga lu tidak bisa kamu ambil sembarangan. Juga tidak melihat ini di acara apa. Makan dan minum gratis sudah cukup. Masih ingin berpura-pura. Ibu salah paham. Mereka datang untuk menyelesaikan tagihan Wang Chen. Bukan hanya Wang Chen tidak membayar, tetapi dia malah memukul orang lain. Apakah orang-orang kelas bawah seperti ini berani datang ke sini dan membuat keributan? Bukankah mereka seharusnya mendapat pukulan? Lihat betapa berantakannya ini. Belum lagi saya belum menagih mereka. Katakan saja, berani minta uang dariku. Itu mimpi buruk. Kalian duluan saja. Duluan ke rumah sakit. Luka pamanku begitu parah. Begitu banyak ruam merah di wajahnya. Duluan ke rumah sakit. Aku yang akan menanganinya. Ambil dulu. Kalau mau pergi cepatlah pergi. Satu orang berwajah penuh jerawat. Satu lagi muntah darah. Tidak ada penyakit menular di sini. Periksa dengan teliti tempat yang baru saja dikunjungi ayah dan putrinya. Tidak boleh pergi nanti. Kau sudah cukup bikin onar belum? Aku kehilangan cincin jadeku. Cincin jade apa? Itu, ibuku meninggal. Kamu memberikan kami 3 cincin jade. Cincin jade itu adalah kenangan terakhirku pada adik perempuanku. Pasti dia yang mencurinya. Barusan dia saja yang menyentuhku. Berhenti. Luka ayah kami sekarang sangat parah. Saya harus segera membawanya ke rumah sakit. Saya mohon kalian, biarkan kami pergi. Apakah larut malam akan jatuh ke tanah? Cepat pergi bantu tuan muda mencarinya dengan baik. Tidak perlu mencarinya. Jade pasti ada di tubuhnya. Paman, saya tidak ada. Aku benar-benar tidak mencuri jimat itu. Diam. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu bukan orang baik. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat niat orang sepertimu? Hanya kamu yang menyentuh anakku barusan. Jimat itu bukan kamu yang mencuri. Siapa lagi yang tidak aku curi? Bukan aku yang mencuri. Masih saja mengelak. Serahkan Gio itu kepada saya. Lin, meskipun kami miskin. Tapi kami tidak akan mencuri barang milik orang lain. Xiaoya pasti tidak akan mencuri. Bu, mereka tidak terlihat seperti orang yang mencuri Gio.
Bagaimana kalau kita cari lebih teliti lagi? Apakah mereka mencuri atau tidak? Kan bisa diketahui dengan memeriksa. Bawa wanita ini untuk menyelidiki dua wanita itu. Apa? Putri saya? Putri saya tidak akan. Banyak barang. Bukan saya. Lepaskan putri saya. Xiao Ya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pak Lin, saya sungguh-sungguh tidak setuju. Pak Lin, tolonglah saya. Hanya ibu saya yang tersisa dari keluarga saya. Saya memohon kepada Anda, maafkan kami. Kakek, tolonglah saya. Maafkan ibu saya. Mengasuh anak, gantikan hukuman ibu saya. Ibu, jangan sekali-kali melepaskannya. Harus menemukan giok itu. Giok itu sangat penting bagi keluarga mereka. Dia tidak bersih dalam pekerjaannya di perusahaan. Pasti dia yang mencuri giok itu. Saya memberi kalian kesempatan terakhir. Giok itu sangat penting bagi kami. Kembalikanlah. Aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Tapi aku benar-benar tidak mencuri jimat itu. Tidak tahu diuntung. Koyakan bajunya. Periksa dengan teliti. Aku pergi. Lepaskan aku. Jangan pakai bajuku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan ayahku kepadaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan putriku. Jika ada masalah, hadapiku. Ambil nyawaku jika perlu. Aku tidak akan pernah melakukan yang berlebihan. Jangan. Jangan. Kamu bukan suka memancing pria? Maka hari ini aku akan biarkan kamu memancing sepuasmu. Lepaskan aku. Nyonya. Aku tidak menerima. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos Lin, sekarang kita bisa pergi, kan? Kalau mau pergi, pergilah jauh-jauh. Mulai sekarang. Ingatlah posisimu. Jauhkan diri dari keluarga lu kami. Tenang saja, kami pasti tidak akan lagi mengganggu mata keluarga seperti rumah. Juga, mohon kalian jangan lagi menyulitkan orang-orang seperti kami yang berada di bawah. Kami tidak tahu bakteri apa yang mungkin menular kepada tubuh kalian yang mulia ini. Cepat cari untukku. Ibu, kejadian hari ini benar-benar salah Wanceng. Apa yang kamu katakan? Kenapa aku yang salah lagi? Keluarga Hu Xiaoya sangat malang. Terutama Hu Xiaoya. Aku selalu merasa dia seperti jimat. Ini adalah harapan terakhir kita untuk Sin-Er. Ini juga bukti bahwa kalian bersaudara saling mengenal. Ini sangat berarti bagi kita. Apa salahnya jika aku sedikit berlebihan? Kalau begitu, sejak Hu Xiaoya tidak mencuri giok, giok pasti masih ada di ruang pesta. Mari kita cari lebih teliti lagi. Kita sudah menemukannya, Wanceng. Ini bukan giokmu? Ini benar-benar giokku. Syukurlah tidak hilang. Kalau tidak, sungguh disayangkan hati. Ya sudah, karena sudah ketemu, segera pulanglah. Tutup. Ini adalah hati. Itu milik Sin-Er. Ini adalah cincin milik Sin-Er. Sin-Er telah kembali. Sin-Er sudah kembali. Sin-Er mana? Sin-Er di mana? Sudah kembali. Dia di mana? Sin-Er di mana? Dia sudah kembali ke sampingku. Kenapa aku tidak menyadarinya? Mengapa aku tidak menemukannya? Itu salah ibu. Ibu tidak adil kepadamu. Sin-Er, kamu di mana? Ibu pasti adalah tamu yang datang hari ini. Selain pegawai internal kita, ada juga beberapa tamu luar. Segera periksa, semua yang usianya sebanding. Kumpulkan semuanya. Baik, Nona. Tunggu dulu,
Masih ada halaman besar. Sing Er kehilangan cincin jade-nya. Pasti akan kembali mencarinya. Selama ada yang kembali mencarinya, maka identitasnya bisa cocok. Ya, Ibu. Sing Er sekarang kehilangan cincin jade-nya. Dan kita sudah lama tidak bertemu. Tidak mungkin tidak mengenalinya, kan? Tidak, tidak mungkin. Kami semua, ibu dan anak, memiliki tanda lahir lotus yang sama. Saya pasti bisa menemukan Gio kecil ini. Ibu, jangan khawatir. Shin Er pasti akan kembali. Dia pasti bisa menemukannya. Ngomong-ngomong, Wan Chen, hari ini kamu telah terpapar darah kotor dari 2 orang rendah itu. Ingat untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau-kalau ada penyakit menular. Dokter, tolong saya. Tolong, selamatkan ayah saya. Ayahmu mengalami gagal ginjal ganda. Saya bisa mengurangi rasa sakitnya sebisa mungkin. Bisa juga membantu mengurangi biaya operasi Anda. Tapi Anda harus segera mengumpulkan 1 juta untuk transplantasi ginjal. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. 1 juta. Dokter bisa menggunakan milik saya. Kedua ginjal saya bisa diberikan kepada ayah saya. Meskipun dengan ginjal Anda juga perlu membayar biaya operasi dan rehabilitasi. Lagi pula ginjalmu juga mungkin tidak cocok. Kau lebih baik cari cara untuk mengumpulkan uang dulu. Maafkan aku, Pak. Ini salahku, aku tidak mampu. Aku tidak mampu menghasilkan uang. Petugas kebersihan ini belum mati. Di jalan, ginjal ganda ayahku sudah rusak. Dia tidak akan hidup lebih lama. Saya mohon padamu, tolong bebaskan kami. Jangan menghina kami lagi. Saya di sini untuk memberi kalian kesempatan hidup. Seorang teman saya kehilangan 1 mata karena kecelakaan. Sekarang dia perlu transplantasi kornea. Jika kamu setuju untuk mendonorkan matamu, saya akan memberikanmu 1 juta. Bagaimana? Apa yang kamu katakan itu benar? Kalau tidak percaya, bisa tanda tangan kontrak. Ayahmu sekarang hanya punya kesempatan ini. Kamu juga tidak ingin melihat ayahmu mati, kan? Saya akan mengabulkanmu. Ayah. Saya tidak setuju. Silakan pulang saja di jalan. Meski mati, saya tidak akan setuju. Kalau Xiaoya pergi, masih saja pura-pura. Kau ini manusia tua yang tidak tahu mati. Hu Xiaoya bisa memberi saya pekerjaan penuh waktu. Itu kehormatan baginya. Jangan sok sombong. Nanti jangan minta saya membantu. Tempat tidur tidak ada 100 juta. Ayah tidak apa-apa. Hanya sebuah kornea mata saja. Hanya sebuah mata. Aku juga sudah mengingatnya. Ayah mudah untuk dibohongi. Tidak buruk. Kalau kamu berani mengambil kornea mata dan bilang itu melukai diri sendiri. Aku akan mulai dari rumah sakit People's Hospital dan akan sangat bau. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah, saya janji padamu. Saya tidak menyumbang, saya tidak. Jangan terlalu emosional. Jangan marah. Sudah dengar belum? Huo Sueyan, ayah si petugas kebersihan itu, kedua ginjalnya rusak. Biaya pengobatan lebih dari 1 juta. Begitu saja. Untuk apa masih hidup? Lebih baik mati saja. Hu Xiaoya, tidak bisa ambil uang, kan? Begini saja, kamu berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan memberimu 10 yuan, bagaimana? Ahahaha. Bagaimana dengan hal yang Hu Xiaoya bicarakan denganmu kemarin? Dalam perjalanan, aku sudah setuju dengan ayahku. Aku tidak akan mendonasikan kornea mataku untuk temanmu. Kalau kamu begitu keras kepala, mulai sekarang kamu akan diturunkan jadi petugas kebersihan. Gaji bulanan, 3.000. Kau ini memaksa orang lain. Mengapa kau memaksaku? Mengapa kau bertindak seperti ini kepadaku? Oh, perusahaan ini milik keluargaku. Aku yang mengatur semuanya. Jika kau merasa aku memaksamu, kau bisa langsung pergi sekarang.
Aku. Tapi sepertinya kamu tidak bisa hidup tanpa pekerjaan sekarang. Jika kamu tidak punya penghasilan, ayahmu hanya bisa menunggu mati. Baiklah. Aku akan menjadi petugas kebersihan. Bagus untuk membersihkan. Kalau tidak bersih, ibuku sangat perfeksionis. Nanti ya. Kalau dihukum, jangan sampai menangis. Kembali, ini belum dibersihkan dengan baik. Wenjing, kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan. Lalu apa? Kamu itu petugas kebersihan. Ayahmu itu polisi. Apa kamu masih belum mengenali identitasmu? Aku hanya membuang sampah. Seharusnya kamu yang membersihkannya. Ada apa? Apa kamu tidak terima? Bisa saja. Kamu bisa mengundurkan diri. Hanya saja setelah kamu mengundurkan diri. Biaya obat-obatan papamu itu hehehe. Itu baru benar. Ini membersihkan sampah. Harusnya ada kesadaran untuk membersihkan sampah. Kakak perempuanmu memang bodoh. Kenapa tidak langsung menggunakan sapu lantai? Barulah noda teh bisa hilang. Membersihkan lantai dengan bersih. Kalau tidak, ibu pasti akan marah saat pulang. Siapa yang membiarkan kamu masuk ke kantorku, Tuan Li? Saya datang untuk membersihkan kantor Anda. Orang dari lapisan masyarakat sepertimu tidak pantas membersihkan ruanganku. Telah melukai anakku, mengacaukan acara perusahaan. Dan ayahmu yang seorang petugas kebersihan itu telah memuntahkan darah kotor di acara itu. Syukurlah tidak ada penyakit menular. Kalau tidak, saya akan membuat kalian berdua, ayah dan anak, tidak bisa pergi dengan baik. Pintu di grup Lu tidak menyambutmu. Cepat pergi dari Lu. Tuan Lin, tolong saya, biarkan saya tetap di sini. Ayah saya sekarang mengalami gagal ginjal. Hanya saya yang bisa mencari uang. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Gagal ginjal ayahmu tidak ada hubungannya dengan saya. Pak Lin. Aku mohon padamu. Aku berlutut memohon padamu. Pak Lin, aku mohon, biarkan aku tinggal. Lepaskan, jangan sentuh aku. Cepat pergi. Dengar tidak? Ibu. Aku yang menyuruh dia untuk bersih-bersih. Kenapa kamu menyuruh orang itu untuk bersih-bersih? Harusnya tidak menyuruh orang seperti itu untuk membersihkan kantorku. Lihat dia. Di hari yang panas ini, dia masih pakai sweater yang compang-camping. Dia sendiri saja sudah seperti sampah. Bagaimana dia bisa membersihkan untuk orang lain? Bu, bukankah menyewa satu orang lagi untuk bersih-bersih akan mengeluarkan lebih banyak uang? Bukannya dia tidak akan mengganggu pekerjaannya. Siapa tahu kita malah bisa sedikit menghemat biaya. Sebelum kami mendapatkan kornea mata Husiai, jangan biarkan ibuku memecatnya, oke? Apa saja yang kamu lakukan terserah padamu. Nanti setelah masuk ke kantor saya untuk membersihkan, harus pakai sarung sepatu. Dan jangan sentuh barang-barang yang tidak boleh disentuh. Jika saya menemukan bahwa kamu mencuri, kamu akan mati dan keluar. Kamu pergi saja. Bagaimana kabar Siner? Sudah kuingat semua tamu yang hadir pada hari itu. Dan aku menambahkan lebih banyak kamera di sekitar ruang pesta. Selama Siner sudah kembali, kita akan segera melihatnya. Siner, di mana kamu berada? Ibu sangat merindukanmu.
Terakhir kali kamu sudah berada di samping ibu. Tapi ibu tidak mengenalimu. Ini salah ibu. Kali ini, asal kamu kembali lagi, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Setuju? Halo, bisakah saya mengembalikan pakaian ini? Ini hanya sebuah gaun yang harganya beberapa ratus. Dan sudah rusak seperti ini. Masih ingin mengembalikannya? Apakah kamu mengira kami ini bodoh? Tidak bisa mengembalikan pakaian ini? Saya sudah mencucinya. Lagi pula, kalian bisa membawanya kembali dan memprosesnya lagi. Masih bisa dijual kembali. Saya sekarang butuh uang dengan cepat. Kamu bisa berikan sedikit saja. Bahkan sedikit pun juga tidak masalah. Saya ingin membayar biaya rumah sakit ayah saya untuk 2 hari lagi. Bisa tidak? Pergi saja. Dari mana sih orang miskin ini? Kalau tidak mampu, ya jangan beli. Kenapa harus membawa gaun jelek ini untuk dikembalikan? Lihat, ini baru cara yang benar untuk mengurus sampah. Selanjutnya, aku akan membuangmu ke tempat sampah juga. Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang seperti ini? Kalau tidak mundur, ya tidak mundur. Kenapa kamu melempar pakaian orang ke tempat sampah? Apa salahnya mengganggu orang yang bodoh sepertimu? Kau bahkan menganggap gaun yang harganya ratusan ribu itu sebagai harta karun. Kau memang diciptakan untuk dibuli. Kau terlalu jauh. Aku terlalu jauh. Aku akan membulmu karena kau ini country bumpkin. Apa yang terjadi? Berhenti. Siapa kau? Ikut campur urusan orang lain. Pembantu dari keluarga lu. Ternyata ini adalah putri tunggal keluarga lu. Ini adalah saya yang tidak mengenali orang besar. Nona. Ini ada orang desa yang ingin mengembalikan rok yang salah. Paling benci dengan wanita sombong seperti ini. Tidak mampu membeli tapi suka berpura-pura kaya. Itulah sebabnya saya. Diam. Jangan ambil bajuku. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh ibuku. Ambilkan aku gaun baru yang persis sama. Cepatlah, ya. Oh. Hari itu ibuku salah paham padamu. Aku minta maaf mewakili dia. Gaun baru ini sebagai ganti untukmu. Di sini ada 100.000 rupiah. Ini adalah kompensasi dari keluarga lu untukmu. Tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Aku sudah tahu tentang keadaan ayahmu. Begini saja. Ayo makan bersama aku. Uang ini anggap saja sebagai pinjaman dariku. Kau bisa mengembalikannya pelan-pelan, ya? Kenapa kamu tidak makan daging semangka? Saya ingin membawa daging semangka pulang untuk ayah saya. Saya suka kulit semangka yang renyah. Kakak, ini daging semangka untukmu. Kenapa tidak dimakan? Saya suka kulit semangka. Karena kulit semangka sangat renyah. Semoga berhasil. Nona. Nona besar ah. Waktu sudah larut. Saya harus pulang untuk merawat ayah saya ah. Baik, apakah saya perlu mengantarmu? Tidak usah, hari ini sudah merepotkanmu. Nona besar, tenang saja. Uangmu. Saya pasti akan menghasilkan uang dan mengembalikannya kepadamu. Jika adik perempuan tidak tersesat. Mungkin dia juga sudah setinggi dia, kan?
Yang kecil. Aku tidak akan mengobati penyakit ini lagi. Aku mau pulang. Aku tidak ingin membebanimu lagi. Ayah. Tenang saja. Pak Lin merasa sangat bersalah tentang acara makan malam sebelumnya. Setelah dia mengetahui keadaan keluarga kami. Hari ini dia memberi saya kenaikan jabatan. Apa Pak Lin yang memberi Anda kenaikan jabatan? Benarkah? Kamu tidak bohong? Benar. Ayah lihat. Hari ini mereka bahkan memberi saya uang muka sebesar 100.000 yuan. Ternyata, Lin hanya ketat pada orang lain di kehidupan sehari-hari. Dia sebenarnya tidak jahat. Dia tidak jahat. Dia tidak jahat. Kepala Huang terlambat mengantarkan buah ke Lin. Aduh, saya sedang sibuk ini. Gu Xiaoya, tolong antarkan buah ke kantor Lei. Ingat, Lin suka makan apel. Masuk, Lin Zong. Piring buah Anda. Piring buah yang kau potong. Aku tetap akan makan. Tidak ada selera makan, ambil saja. Ibu, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini apel yang Sin Er potong untukmu. Wow, ini potongan Sin loh. Sangat cantik, hihihi. Sin benar-benar hebat. Peter. Tunggu sebentar. Mengapa kau potong buah-buahan seperti ini? Siapa yang mengajarmu? Siapa yang mengajarmu? Berpikirlah, apa yang terjadi dengan ibuku? Apakah wanita jahat itu telah membuat ibu marah lagi? Aku akan menanganinya untukmu. Baiklah, kau pulang saja. Ini bukan urusanmu. Keluar dulu. Kalian tidak merasa bahwa Wu Xiaoya sangat mirip dengan Wan Xin? Bukan kakak pertama. Apakah kau terlalu banyak memikirkan adikmu? Hu Xiaoya adalah putri dari pembersih kebersihan Hu Qiang. Bagaimana mungkin itu jin lama? Apakah ada kemungkinan bahwa dia bukan anak kandung Hu Qiang? Apa ini? Keduanya memiliki sifat yang sama. Bagaimana mungkin mereka tidak berdarah daging satu sama lain? Lagi pula, saya tidak tahu. Apakah Mama bisa tahu? Nanti semua buah di kantorku biar Hu Xiaoya yang mengantar. Dan juga, setiap bulan naik gaji 2.000 yuan untuk dia. Mama, bukan kamu yang. Wan Yang, kamu pergi selidiki. Hu Xiaoya, ingat untuk melakukannya secara diam-diam. Jangan lewatkan satupun petunjuk kecil. Silakan pergi. Dengar-dengar, Hu Xiaoya membantu Xiao Jing mengantarkan kunci kepada Lin Zong. Tebak apa yang terjadi? Gaji naik. Entah metode apa yang digunakan Hu Xiaoya untuk mempengaruhi Lin Zong. Pasti ada gosip di belakang. Bicara buruk tentang Xiao Jing di depan manajer umum. Kalau tidak, bagaimana mungkin reputasi Lin selalu mati suri? Ayo. Sial. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu untuk memberikan hadiah kepada Lin. Tapi kau malah meminta Lin untuk menaikkan gajimu. Benar kan? Dia juga merebut pekerjaanku. Aku tidak. Aku hanya mengantarkan buah untuk Pak Lin. Itu saja. Masih tidak mau jujur ya? Sepertinya hari ini aku harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Berhenti. Kau sedang apa? Ini adalah perusahaan. Ini adalah tempat kerja. Bukan tempatmu untuk pamer. Jika aku melihatmu tersenyum-senyum lagi, aku akan mengusirmu dari Los Angeles. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, kakak ipar. Bodoh berani menghinaku.
Kita akan lihat nanti. Hu Xiaoya. Ini adalah konsekuensinya karena menyinggung saya. Saya lihat besok Anda akan mati dengan sangat menyedihkan. Apa yang kalian lakukan? Pak Lin. Pak Lin, apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kau mencur saya? Benda yang tidak beradab. Sedikit memberi kamu keuntungan langsung mulai merasa lebih tinggi. Bahkan berani mencuri cincin saya. Cincin. Cincin apa? Di kantor ini, hanya kamu satu-satunya orang luar yang datang. Cincin itu bukan kamu yang mencuri. Siapa lagi? Lin Zong, ini pasti salah paham. Saya tidak mencuri cincinmu. Tolong percayalah padaku. Siapa yang tidak tahu bahwa ayahmu mengidap gagal ginjal? Saat ini dia sangat membutuhkan uang. Asalkan menjual cincin itu, dia bisa mendapatkan pengobatan. Xiao Yahu, sekarang kamu berani sekali. Kau benar-benar ingin masuk penjara, ya? Berhenti, meskipun aku butuh uang. Tapi aku pasti tidak akan mencuri. Tolong percayai aku sekali ini, oke? Untuk ibu, aku pernah bertemu dengan Hu Xiaoyang. Dia bahkan menolak uang yang kuberikan padanya. Dia pasti bukan tipe orang yang akan mencuri. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kenal wajah belum tentu kenal hati. Mencuri atau tidak, coba saja cari tahu. Jangan, Lin Zong. Lin Zong, saya benar-benar tidak mencuri. Lin Zong, saya benar-benar tidak mencuri cincinmu. Lin Zong. Lin Zong tidak ditemukan. Apa mungkin dia benar-benar disalahkan lagi? Dompet pasti ada di sini. Di dalam dompet ada foto saya. Saya tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa saya menemukannya dari truk sampah. Sial, identitas aslinya terbongkar, kan? Ah, pasti ada di dalam situ. Lu Xiao, kamu tidak bisa membukanya. Lu Xiao, aku mohon padamu. Lu Xiao, kamu mengerjakan ini dengan sembarangan. Apakah ini barang bukti? Aduh, sana pergi. Tidak bisa menjangkau. Aku sudah menemukannya. Aku sudah menemukannya. Cincin Bos Lin ditemukan. Cincin itu ditemukan di mana sih? Cincin itu ditemukan di Red Star Macaline Club. Kau memang pencuri, ya? Bos Lin, pasti ada yang menjelekkan saya. Saya tidak mencuri. Bos Lin, Anda menjelekkan saya. Apa hak Anda untuk membuat orang lain menjelekkan Anda? Kemenangan adalah kemenangan. Bawaan rendah sejak lahir. Tidak layak mendapat simpati orang lain. Mulai hari ini, Hu Xiaoya dipecat. Kirim dia ke kantor polisi. Lin Zong, saya berlutut memohon kepada Anda. Lin Zong, Anda tidak bisa memecat saya. Jangan bawa saya ke kantor polisi. Ayah saya masih di rumah sakit menunggu saya menghasilkan uang untuk pengobatan. Jangan sekali-sekali pecat saya. Saya mohon kepada Anda. Tuan Lin ingin saya merasa kasihan padamu, tapi kamu tidak layak. Tuan Lin, saya sudah bilang. Saya tidak mencuri. Kenapa kamu tidak percaya saya? Aku sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Jika kamu benar-benar ingin memecatku, atau benar-benar ingin menyerahkan saya ke polisi, aku hanya akan bunuh diri. Dia tidak akan mendapatkan kepolosanku. Ibu, jika benar Hu Jiaya mencuri cincin itu, bagaimana mungkin dia bodoh menyimpannya di tempat kerjanya? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dan sekarang kita tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dia yang mencuri. Jika benar-benar membunuhnya, itu akan merusak citra perusahaan kita. Bu, berikan dia kesempatan lagi. Ya. Bu, kakak perempuan benar. Jangan sekali-sekali memaksa dia sampai mati. Kalau tidak,
Orang luar akan mengira kita adalah perusahaan yang tidak beretika. Biarkan dia tinggal dan bekerja di perusahaan untuk menebus kesalahannya. Baik. Jadi saya akan memberikan kamu kesempatan lagi untuk tetap di perusahaan. Mulai sekarang. Kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di kantorku. Dan tidak perlu lagi mengantar buah. Pergi. Kali ini anggaplah kamu beruntung. Lain kali kita lihat saja. Ayah, ayah. Kondisi ayahmu sudah memburuk. Kamu harus mengumpulkan uang untuk operasi dalam 3 hari. Selain itu, dokter bisa menggunakan milikku. Aku bisa sepupu. Aku sudah tes. Ginjamanku dan ayahmu tidak cocok. Tidak bisa disembuhkan. Mengenai biayanya, 1 juta sudah merupakan biaya terendah yang kami ajukan. Lebih baik dengarkan saran saya. Sudah cukup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Saat ini, kamu hanya memiliki 1 kesempatan ini. Kamu juga tidak ingin melihat dia mati. Tidak bisa. Meskipun aku menyumbangkan kornea mataku untuk menyelamatkan ayahku, dia juga akan mencari cara untuk mati. Tapi apa yang harus kulakukan? Kemana aku mencari $1 juta? UPI? Aku masih memiliki UPI. UPI itu pasti bernilai uang. Aku bisa menyelamatkan ayahku. Oh oh oh. Aku harus pergi mencari ikan itu. Hah? Sing Air. Kamu di mana sih? Nyonya di aula. Ada yang pergi ke aula pesta untuk mencari sesuatu. Siapa itu? Pantauan telah diambil alih. Lihatlah. Itu dia. Pak Lin, saya sungguh-sungguh tidak setuju untuk menemani. Pak Lin, saya memohon kepada Anda. Hanya ayah saya yang tersisa sebagai keluarga. Saya memohon Anda untuk mengampuni kami. Lepaskan saya. Jangan pakai pakaian saya. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan ayahku kepadaku. Kamu lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Aku tidak memiliki kesempatan lagi. Jika kamu benar-benar ingin memecatku, benar-benar menyerahkan aku ke polisi, aku hanya bisa membuktikan kepolosanku dengan bunuh diri. Aku seharusnya menduga itu miliknya. Pergi ke ruang perjamuan. Saya ingin bertemu dengan putri saya. Anak, apakah kamu sedang mencari sesuatu? Tuan Lin, saya datang untuk mencari sesuatu. Maaf, mengganggu kamu. Apa yang hilang, ya? Aku datang mencari milikku. Baiklah, Hu Xiaoya. HMPH, kataku, jariku hilang. Ternyata kau yang mengambilnya. HMPH, sekarang kau tertangkap basah. Ada apa lagi yang bisa kau katakan? Tidak, jepit rambut ini saya temukan di bawah sofa. Bukan milik saya. Jepit rambut ini dihiasi dengan berlian. Nilainya tidak sedikit. Ah, saya mengerti.
Pasti terjatuh pada hari acara minum di perusahaan. Dilihat oleh Hu Xiaoya. Ingin mengklaimnya sebagai milik sendiri, kan? Dia mencuri cincin Lin Song di siang hari. Sekarang dia datang lagi untuk mencuri bros berlian saya. Kalau bukan karena saya menikah denganmu, berkah itu sudah dicuri olehnya. Kamu benar-benar tidak punya batasan. Hanya sebuah harapan kosong. Keluar dari sini dan jangan pernah kembali ke tempat ini tanpa izin perusahaan. Atau nanti kakimu akan patah. Pak Lin, saya benar-benar ada sesuatu yang terjatuh di sini, bukan ember. Buatlah dia pergi. Pak Lin, saya benar-benar tidak mencuri. Saya benar-benar datang untuk mencari sesuatu. Pak Lin, percayalah pada saya. Tuan Lin, Tuan Lin. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera diatur operasi. Nona Hu, sekarang hanya ada 2 jalan di depan Anda. Entah mengumpulkan uang untuk operasi dalam 2 hari, atau menyerah. Saya tidak bisa menyerah. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Asalkan bisa menyelamatkan ayah saya bersedia melakukan apapun. Nona, saya benar-benar sudah berusaha sekuat tenaga. Jika tidak bisa, saran dari guru Anda untuk mendonorkan diri. Sedikit kornea juga tidak mahal. Seluruh keluarga bisa menyelamatkan ayahmu lagi. Aku segera pergi. Siapa ya yang menelepon malam-malam? Di jalan, ini aku. Aku bersedia menerima kornea mata ini. Lau Xiao. Kak, kornea mata perempuan yang kau cari ini masih bagus kan? Aku sangat suka mata yang indah ini. Atau efisiensi kerja Kak Lu yang tinggi. Saya sudah berjanji untuk menyumbangkan 1 kornea mata kepada kalian. Kapan kalian bisa memberikan 1 juta yang sudah kalian janjikan kepada saya? Tenang saja, kontrak kami sudah ditandatangani. Setelah kornea mata kamu diambil, 1 juta akan segera sampai di tanganmu. Hu Xiaoya sudah siap. Bisa dioperasi sekarang. Lau Xiao transfer uangnya. 100.000 untuk membeli kornea mata. Kau beruntung saja. Bro Lu, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan mentransfer uang kepadanya, kan? Apa maksudmu? Dia hanyalah seorang tahanan miskin di bagian bawah. Memberinya kornea mata adalah suatu kehormatan baginya. Apalagi minta uang. Sungguh seperti berbicara mimpi. Begini tidak baik, kan? 1 juta cukup untuk kita berdua makan kerang beberapa hari. Mengapa memberikan diskon kepada seorang miskin? Baiklah, Lu Ge. Urusan ini sudah selesai. Ya, kan? Kedua binatang itu. Tidak bisa, aku harus segera menghentikan Xiaoya. Loncat. Berani membersihkan lantai tapi ingin melaporkan informasi. Aku akan membunuhmu. Kalian berdua masih manusia? Xiaoya dan aku sudah sangat sulit. Kau masih mengejar kami ayah dan putrimu. Kalian adalah binatang. Orang tua. Aku menginginkan kornea mata putrimu. Itu adalah kehormatan baginya. Jangan sok berani. Perusahaan Grup Lu adalah keluarga terpandang yang paling elit. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku mengganggumu? Jangan berikan mereka kehormatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan memberikan uang. Mereka sedang menipu kamu. Semangat! Ternyata ini darah panda. Dr. Li,
Sepertinya saya mendengar ayah saya memanggil saya. Kamu hanya terlalu tegang. Kamu berhalusinasi. Tenanglah. Tidak, tidak. Mereka sedang mengganggu ayah saya. Biasanya terlalu tegang. Otak menciptakan ilusi. Setelah suntikan ini, tidak akan terasa sakit lagi. Ayah tidak akan merasakan sakit. Mereka benar-benar mengganggu ayahku. Di sarangku. Aku biarkan kamu menginjak tanah. 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 Ayah. Bagaimana kabarmu? Kalian ingin melakukan apa? Xiaoya, kenapa kamu keluar? Apakah kamu tidak ingin uang 1 juta itu untuk menyelamatkan ayahmu yang sakit? Xiaoyang? Aku harus percaya pada mereka. Aku mendengar semua yang mereka katakan di dalam. Mereka tidak akan memberi kamu uang. Mereka hanya akan menghabiskan waktu tanpa hasil. Kenapa? Kenapa kamu harus menipuku? Kenapa? Kita sudah sangat malang. Kalian sebenarnya mau apa lagi? Kembali ke operasi sekarang, atau aku akan menginjak ayahmu. Keluargaku miskin. Tapi kami juga manusia. Manusia pasti memiliki perasaan. Kenapa kalian tidak? Apakah hati nurani kalian tidak merasa sakit? Sekarang kamu kembali dan terus mendonasikan kornea. Saya akan segera mengatur agar kamu menjalani operasi. Bagaimana? Saya harus mempercayainya. Saya harus mempercayainya. Aku tidak akan mendonasikan kornea lagi. Aku juga tidak akan mempercayaimu lagi. Apa kamu tidak ingin uang? Ini kan perkara kecil. 1 juta. Kembali ke operasi. Aku tambahkan lagi 1 juta. Kembalikan 2 juta dan kedua matamu. Sekarang kembalilah. Aku akan menemanimu sampai akhir. Aku tambah 5 juta lagi. Benda tua itu. Aku sarankan kau jangan mencari masalah. Meskipun aku mati. Aku tidak akan membiarkan Xiaoya membersihkan mukamu dan lehermu. Oke, aku akan membunuhmu, sialan. Jangan sakiti ayahku. Usia masih muda tapi tidak belajar dengan baik, ya. Lihat saja, aku akan memukuli kamu sampai mati. Kakek, jangan pukul kakakku. Kakakku sudah tahu salah. Biar aku yang menangani ini. Kakak perempuanmu benar-benar hebat. Setelah dipukul, tidak ada masalah apa-apa. Karena aku menaruh ini di belakang. Dengan cara ini, pukulan dari kakekku tidak akan sakit. Kau benar-benar pintar. Hentikan. Hentikan. Apa yang terjadi dengan Luge? Sudahlah, kita semua orang yang berstatus. Merampok tidak ada artinya. Lalu, ada ide baru dari Luge? Tenang saja. Saya akan membuat Musar memberi pidato nanti. Atau saya akan memberikannya untukmu. Baiklah, dia juga dalam jalur saya. Benar kan? Kalian beruntung, orang tua ini. Hari ini aku akan membiarkan kalian pergi. Ah. Semua salahku. Aku yang tidak mampu. Semua salahku yang tidak mampu. Oh, salah ayah. Itu karena ayah sudah tua. Ayah mungkin tidak punya banyak waktu lagi.
Aku berpikir untuk segera menemukan orang tua kandungmu. Dengan begitu, kamu akan memiliki sandaran setelah aku tiada. Tidak, tidak, kan? Ah, ah, ah. Adik, aku merindukanmu lagi. Ah, ibu mendengar ada berita tentang Wansin. Benarkah? Jangan bicarakan itu. Terjadi kesalahan besar. Apa yang terjadi? Semua karena Hu Xiaoya. Dia selalu punya banyak masalah. Beberapa hari yang lalu ada pesta perusahaan. Gelang berlian Wen Jing jatuh di ruang pesta. Dia pasti berpikir bahwa penjepit rambut itu bernilai uang. Dia ingin mengambilnya untuk dijual sendiri. Tapi Hu Xiaoya bukanlah orang seperti itu. Baiklah, kau tidak perlu lagi membela dia. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Kau besok bayar gajinya. Biarkan dia pergi dari perusahaan. Bagaimana dengan Wan Cheng? Dia bilang dia ada urusan keluar. Halo. Apa? Wan Ting mengalami kecelakaan. Ayahmu sebenarnya sudah tidak sehat. Sebelumnya juga mengalami cedera. Tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai akhir bulan. Dr. Li mengalami masalah. Luo Xiao mengalami kecelakaan di sepanjang perjalanan. Kehilangan banyak darah. Sekarang sangat membutuhkan transfusi darah. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Luo Xiao di sini, Tuan Lin pasti akan menghancurkan rumah sakit ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo cepat transfusi darah. Tapi darahnya adalah darah panda. Stok di rumah sakit kami sama sekali tidak ada. Sekarang pergi ambil darah juga sudah terlambat. Apa itu darah panda? Ayo, ikut saya pergi. Di perjalanan mungkin ada cara untuk biaya pengobatan ayahmu. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Lin Zong, Lu Xuangyan kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang hanya bertahan dengan darah Hu Xiaoya. Namun itu masih belum cukup. Dan indikator donor darah Hu Xiaoya sudah melebihi batas yang sangat berbahaya. Tidak bisa lagi mengambil darah darinya. Kalau tidak, mengambil, menguras habis darah Hu Xiaoya. Tanpa mempedulikan biayanya. Untuk menyelamatkan nyawa putraku. Ibu, tidak bisa. Saat itu, adikku ditinggalkan oleh kakek karena digunakan untuk menguras darahnya. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan yang sama? Kalau begitu ambil darah bocah itu untuk cucuku. Mereka berdua adalah anak kembar. Sifat darah mereka sama. Diam, anak seorang petugas kebersihan. Darahnya bisa menyelamatkan nyawa anakku. Itu adalah kehormatannya. Kalau perlu, kita akan memberi kompensasi lebih banyak. Masih bengong ngapain? Cepat ambil undiannya. Tidak bisa, Bu? Tidak bisa. Ambil. Nyonya, saya tidak bisa. Kalau tidak ambil, pergi saja. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu di sini. Terima kasih, Direktur Wen. Kepala Wen, kalian tidak bisa memperlakukan Hu Xiaoya seperti ini. Dia akan dalam bahaya jiwa. Nyawa Tuan Lu lebih penting. Kau tidak perlu ikut campur, pergi saja. Tidak bisa. Tuan Hu, bangunlah. Perawat. Kalian ini sedang melakukan apa? Segera bawa kamu untuk operasi. Tapi, saya juga tidak punya uang. Aduh, kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Ini adalah hasil dari nyawa putrimu. Xiao Yang, di mana putriku? Tuan Lu mengalami kecelakaan di jalan.
Tepatnya Xiaer membutuhkan darah panda Husial. Dia mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan Tuan Lu. Bukankah rumah sakit kita akan memberikan perawatan gratis? Xiao Yang, hei. Tuan Lu, Anda tidak bisa pergi. Tuan Lu, saya akan mencari putri saya. Tuan Lu? Pak Lin telah berhasil menyelamatkan nyawa putra Lu. Hanya sayang Xia yang mungkin tidak bisa. Kalau tidak, keluarkan dan buang. Kalau tidak nanti bakteri itu menular ke putraku. Baik-baik. Selamatkan aku. Kalian para iblis yang memakan daging tanpa meninggalkan tulang. Aku akan bertaruh denganmu. Lepaskan saya dan kembalikan nyawa putri saya. Yao. Aku sudah melihatmu selama 18 tahun sejak usia 18. Huo Qiang. Saya sangat menyesal tentang masalah putri Anda. Sebagai kompensasi, biaya perawatan di rumah sakit Anda di masa depan akan saya tanggung. Selain itu, aku akan memberimu $1 juta lagi. Putriku sudah meninggal. Apa arti hidupku lagi? Apa gunanya uang bagiku? Aku minta pada Zhang Wei. Sungguh tidak masuk akal. Gila sama seperti si gadis mati itu. Menjijikan. Buang kedua ayah dan putrinya itu. Li Zong. Kehidupan anakmu itu berharga. Kehidupan anakku tidak berharga? Kehidupan putrimu juga tidak sebanding dengan kehidupan putraku. Lalu jika putrimu yang diambil darahnya? Yo. Saatnya. Dokter, tolong selamatkan putri saya. Tolong apapun yang terjadi, selamatkan putri saya. Putri Anda kehilangan banyak darah. Gudang darah kosong, tidak ada harapan. Gunakan milik saya. Asalkan bisa menyelamatkan putri saya rela kehabisan darah. Anak perempuanmu adalah darah panda, bukan darah sembarang. Aku bilang pakai darahku. Aku mengerti kamu sangat ingin menyelamatkan putrimu, tapi darah panda sangat langka. Ketika putriku kecil, dia hampir mati karena kehabisan darah. Dia diselamatkan dengan darahku. Akulah darah panda itu. Jika ada masalah, saya yang bertanggung jawab. Kamu benar-benar darah panda. Ayo cepat ikut saya donor darah. Mungkin masih sempat. Ibu, adik sudah bangun. Wan Chuan, kali ini kamu terluka cukup parah. Baiklah, jaga kesehatanmu. Nanti kau tidak boleh seenaknya sendiri. Itu yang ibumu katakan padamu. Nanti kau harus lebih berhati-hati. Kau sudah memiliki darah panda yang jarang. Jika tidak karena keberuntunganmu kali ini, kau akan menjadi orang yang memberikan darah untuk menyelamatkanku. Kau baik-baiklah untuk penyembuhanmu. Lainnya tidak perlu diurus sekarang. Bagaimana keadaan Hu Xiaoya? Nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi dia harus diamati di rumah sakit untuk sementara waktu. Selama periode ini, kalian sebaiknya tidak mengganggunya. Apakah benar Hu Qiang dan Hu Xiaoya adalah ayah dan anak kandung? Atau mungkinkah? Dari sudut pandang genetika, golongan darah mereka semua sangat langka. Darah panda. Seharusnya adalah anak kandung yang perawan. Ternyata memang anak kandung. Saya pikir ibu. Saya baru saja memikirkan cara untuk menemukan Wan Xin. Hari itu ada terlalu banyak tamu yang datang ke pesta.
kita sulit untuk menyelidiki. Dengan cara ini, kita bisa mengatur pemeriksaan kesehatan gratis untuk karyawan perusahaan. Bandingkan DNA mereka dengan DNA kita. Jika tidak cocok, lakukan pemeriksaan gratis sekali lagi untuk tamu luar. Periksa satu persatu. Dengan cara ini kita bisa menemukan Wansin, kan? Iya, ikuti saja apa yang kamu katakan. Kepala Departemen Wen, kali ini pemeriksaan kesehatan perusahaan kami akan ditangani oleh rumah sakit kalian. Baik, Lin Zong, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Oh, ngomong-ngomong, biaya pengobatan Hook yang kali ini akan saya tanggung. Rumah sakit kalian hanya perlu menyembuhkannya. Saya tidak ingin berurusan terlalu banyak dengan orang-orang dari lapisan bawah masyarakat. Tagihan ini harus dibayar. Kalau tidak, dia bisa mengganggu saya seumur hidup. Mengerti? 11R. Ibu akan segera menemukanku. Saat itu kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Xiaoya. Bagaimana kalau kamu mengundurkan diri saja? Keluarga Lu ini terlalu jahat. Rui. Kamu datang. Pak Lin sudah membantu kalian membayar biaya transplantasi ginjal. Kebetulan kali ini saya juga adalah dokter bedah ayahmu. Kalian bersiap-siaplah. Beberapa hari ke depan akan melakukan operasi pada ayahmu. Kalau saya tidak mengobati, bisa jadi orang-orang Lu itu melakukan sesuatu yang aneh lagi. Pak Lin sebenarnya tidak ingin terlibat dengan kalian yang miskin ini. Kali ini setuju untuk memberikan kalian transplantasi ginjal. Hanya untuk membalas budi kalian. Jangan tidak tahu malu. Ayah, periksalah saja. Aku tidak ingin ada hal buruk terjadi padamu. Dan aku sudah mendonorkan darahku kepada Luan Cheng. Kalau kamu tidak mau diobati, bukankah aku sudah menderita untuk tidak ada gunanya? Baiklah, aku akan diobati. Aku mendengarmu, semoga kali ini keluarga Lu tidak main-main dengan kita lagi. Kalian sepanjang hari minum bubur dan makan kubis asin. Dapat dimanipulasi oleh keluarga Lu itu adalah kehormatan bagi kalian. Paman, perusahaan kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan beberapa waktu yang lalu. Mengapa kau harus datang untuk memeriksa kami lagi? Kamu pergi ke sana dan bersihkan barang-barangmu. Pemeriksaan kali ini berbeda dari sebelumnya. Pak Lin ingin menemukan putri yang hilang 18 tahun yang lalu melalui dia. Apakah kau bicara tentang Misan? Ada kabar tentang Nona San. Ada sedikit petunjuk. Sepertinya itu adalah Nona Hu. Apa? Dia adalah anak seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia adalah Nona San? Pak De, apakah kamu mungkin salah? Saya juga tidak berani menjamin ini. Namun, saya baru bisa mengetahuinya setelah hasil pemeriksaan keluar. Bapak Besar, beritahu saya segera setelah hasil pemeriksaannya keluar. Tunggu sebentar, Pak Kepala. Maaf, Pak Kepala, saya terlambat. Saya bahkan belum memeriksanya. Duduklah, ya, kau adalah putri dari seorang penyapu jalan. Sepatu ini kotor dan murah. Apa yang perlu diuji? Pak, ini kan membuang-buang sumber daya? Oh, itu sudah selesai diuji. Bos tidak potong gaji. Wakil Direktur Wen, saya tidak sengaja terlambat. Saya terjebak macet. Jangan sentuh dengan tangan kotor kamu. Apa yang terjadi? Pak Lin. Pak Lin adalah Hu Xiaoya. Dia terlambat. Melewatkan waktu pemeriksaan kesehatan. Ingin agar Dr. Wen melakukan pemeriksaannya secara khusus untuknya. Dia adalah seorang anak perempuan dari seorang buruh kebersihan. Sepatu bajunya kotor dan murah. Ada tes yang bagus nggak? Adikku mengalami kecelakaan mobil. Itu darah Hu Xiaoya yang menyelamatkanmu. Kamu malah bilang darahnya kotor apa? Kamu bilang dia menyelamatkan Lu Xiao. Hu Xiaoya sekarang adalah pahlawan penyelamat keluarga Lu. Kamu kalau berani mengganggu, jangan salahkan aku tidak ramah padamu. Darah Totoro begitu langka. Jika aku menyimpan Hu Xiaoya di sisiku,
Pada saat kritis dia masih bisa menyelamatkan nyawa Wan Cheng. Tuan Lin, aku diam. Biarkan Lu Xiaoya diperiksa. Aku ada di sini, tidak ada yang berani mengganggu kamu. Anak baik. Nanti di perusahaan, jika ada yang berani mengganggu kamu, kamu tinggal bilang kepadaku. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Anak baik. Nanti di perusahaan, kalau ada orang yang berani mengganggumu, bilang saja kepadaku. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Ya, betul. Nanti bersih-bersih kantor aku. Keamanan masih akan kamu tangani. Gajinya hanya 10.000. Bagaimana, Lin Zong? Saya. Kamu telah menyelamatkan nyawa anak saya. Ini semua adalah hal yang harus saya syukuri. Ngomong-ngomong, malam ini datang ke rumah saya untuk makan malam. Saya akan minta Wan Zhen untuk minta maaf padamu. Biarkan Lu Xiao meminta maaf padaku. Dulu, dia memang terlalu brengsek. Dia harus meminta maaf padamu. Jadi, sudah sepakat? Sampai jumpa. Aku pergi dulu. Jalang. Tunggu saja nanti. Ada apa, Wenjing? Baru beberapa hari tidak bertemu. Rindu sekali. Kak Wen Chen. Aku di perusahaan dibully. Kamu harus membela aku ya. Siapa yang berani membuli kamu? Itu Hu Xiaoya. HMPH, dia tidak hanya membuli aku di perusahaan. Dia masih harus pergi ke rumahmu malam ini. Biar kamu minta maaf. Si hitam rendah itu. Berani-beraninya menantang saya seperti ini. Tunggu saja. Saya sekarang juga mau keluar. Kamu tunggu di rumahku malam ini ya. Saya akan baik-baik saja marah padamu. Saya adalah pria. Xiaoya. Nona Kuo Xiaoya. Naiklah, bukankah sudah disepakati kita akan pergi ke rumah kami untuk makan? Akhirnya lebih baik tidak usah. Xiaoya, Anda selalu harus memberi kami keluarga Lu kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Kalau kamu tidak datang, Ibu pasti merasa sangat tidak enak. Iya, Hu Xiaoya. Kau telah menyelamatkan Wang Cheng dengan mendonorkan darahmu. Aku setidaknya harus mengajakmu makan malam. Dan aku juga sudah menyiapkan beberapa pekerjaan untuk ayahmu. Kamu bisa memilih yang mana yang cocok untuk dia. Naiklah ke dalam mobil. Pak Lin, ini untukmu dan putrimu. Aku menghargai niat baikmu. Tapi kalau makan, sepertinya lebih baik tidak usah. Xiaoya, ibuku sudah menyiapkan banyak sekali makanan. Kalau kamu tidak pergi, itu semua akan sia-sia. Iya, kamu harus makan. Kamu juga bisa membungkus sedikit untuk ayahmu. Bukankah dia juga butuh nutrisi? Ini. Baiklah, naiklah ke dalam mobil. Hujiaya, kamu istirahat sebentar di ruang tamu. Kami akan periksa apakah semuanya sudah siap. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Ini bukan cincin jade milikku? Mengapa ada di sini? Bukankah mungkin si Yolin yang mengambilku kembali? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau berani sekali. Berani mencuri barang dari keluarga Lu. Saya tidak mencuri barang. Lalu apa yang kau pegang itu kalau bukan barang curian? Katakan itu milik keluarga Lu. Pergilah.
Pak Lin dengan baik hati mengundangmu ke rumahnya. Kamu malah mencuri dari Pak Lin. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu tidak memiliki prinsip? Saya tidak mencuri barang. Permata ini memang milik saya. Barang bukti keduanya ditemukan. Kamu masih enggan mengaku. Sepertinya hari ini aku harus mengajarkanmu pelajaran. Tunggu sebentar. Kamu bilang kalung ini milikmu. Wan Qing, apa yang kamu lakukan? Buruan lepaskan Xiaoya. Wan Qing, apa yang kamu lakukan? Buruan lepaskan Xiaoya. Kakak perempuan Hu Xiaoya. Kalungnya. Wan Cheng, aku tidak peduli. Apa masalahmu dengan Xiaoya? Kamu mengalami kecelakaan. Dia mendonorkan darah untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Bisa mendonorkan darah untuk Wan Cheng. Itu adalah keberuntungan bagi Hu Xiaoya. Tutup mulut. Kakak perempuan. Kamu bilang Wu Jiaer punya golongan darah panda. Itu benar? Tidak hanya itu. Dia hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Jangan berbahaya pada ibuku. Kakak ibu Hu Xiahai punya golongan darah panda. Saya juga memiliki darah panda. Dan kalungnya dia, jadi kita. Saya adalah darah panda. Hu Xiaoya juga memiliki darah panda. Dan kalungnya dia, jadi kita. Wan Chen, saya mengerti kamu. Karena pada awalnya pemikiran saya sama dengan milikmu. Tapi kemudian saya bertanya pada Direktur Wu. Dia bilang Hu Xiaoya mewarisi darah panda dari Hu Qiang. Jadi mereka adalah saudara. Hu Xiaoya, keluarga Lu kami sudah cukup baik padamu. Membantu ayahmu membayar biaya pengobatan, menaikkan gajimu, dan mengundangmu ke rumah untuk bertamu. Kenapa kamu masih mencuri? Segera serahkan permata itu. Kamu tidak boleh menyentuh permata itu. Kamu juga tidak berhak untuk menyentuhnya. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Permata ini milikku. Serahkan, serahkanlah. Ibu, serahkan. Ibu, anjing tidak akan pernah bisa meninggalkan sifat aslinya. Saya tidak seharusnya merasa iba padamu. Hina, saya tidak mencuri apa-apa. Cincin ini milik saya. Saya tidak ingin mendengar alasan-alasanmu. Bawa dia dan patahkan tangannya untukku. Saya tidak ingin mendengar alasan-alasanmu. Bawa dia dan patahkan tangannya untukku. Bu Xiaoya menyelamatkan nyawa Wan Cheng. Namun, ini hanyalah sebuah transaksi. Keluarga kita juga membayar biaya medis Fu Xiang, bukan? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau bertanggung jawab atas biaya medis ayahku karena rasa bersalah? Kau tidak tahu diri sendiri. Siapa kau sebenarnya? Seorang anak dari seorang pembersih. Kau pantas merasa sedih. Hanya karena darahmu panda, kau hanya dianggap sebagai gudang darah cadangan. Atau kau tidak akan pernah bisa masuk ke rumah keluarga Lu seumur hidupmu. Ini dia keluarga berkuasa. Tidak ada sedikit pun emosi. Keluarga berkuasa yang menganggap nyawa seperti rumput. Kau, sampah di lapisan bawah masyarakat, juga berani menyebut emosi? Kepada kita, emosi keluarga berkuasa seperti kami tidak pernah akan kau rasakan. Kau paham? Patahkan tangannya. Buang dia keluar, ibu. Wan Xin hampir kembali. Di rumah jangan sampai ada yang berdarah. Wan Xin paling takut darah. Baiklah. Demi Wan Xin. Aku tidak akan mematahkan tanganmu. Buang saja itu. Jangan biarkan pencuri mengotori tempatku di keluarga Lu. Lepaskan saya. Ayo pergi. Tuan, Anda di mana? Pemimpin sudah menemukannya. Nona ketiga sudah ditemukan. Cepat, 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 cepat tunjukkan kepada saya. Anda lihat, kecocokan Anda dan Wenjing mencapai 99,9%.
Aku. Sungguh-sungguh. Anakku. Sin R. Ibu akhirnya menemukanmu. Anakku. Ya Tuhan. Paman, tes ini. Laporan sudah keluar. Ya, kamu lihat, sangat cepat. Aduh, terima kasih, Kepala Wen. Oh, kalau begitu saya tidak akan mengganggu. Anak perempuan semua salah Mama. Mama yang minta maaf padamu. Ternyata kamu sudah berada di sisiku. Tapi aku tidak bisa mengenalimu. Bahkan siang ini ibu masih marah padamu. Maaf ya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting bisa kembali ke sisi kalian. Wenjing adalah kata-kata adik. Kalau begitu, jimat yang ada di aula itu milikmu ya. Kalau jimat adik itu milikmu, mengapa sudah lama sekali tidak kembali mencarinya? Hari pesta itu agak sibuk dan sedikit kacau. Saya benar-benar tidak tahu hilang kemana. Jadi saya tidak kembali ke ruang pesta untuk mencarinya. Akibatnya, saya tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak selama beberapa hari. Ibu pasti akan mengganti semuanya untukmu di kemudian hari. Bu, ini bukan urusanmu. Semua ini salah Hu Xiaoya. Mari kita pecat dia, oke? Ibu, Hu Xiaoya baru saja menyelamatkan Wan Chen. Sekarang kita pecat dia. Orang lain akan menganggap kita kejam. Baiklah, jangan dulu dipecat. Tunggu sampai saya benar-benar pulih, baru pecat. Kalau tidak, siapa yang akan saya cari untuk menggantikan? Kalau Hu Xiaoya dipecat, kornea yang sudah dihilangkan itu harus tumbuh kembali. Terserah, simpan saja. Bu, saya juga cuma ngomong sembarangan. Kakak ini dan kakak kedua benar. Kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar. Baik. Bu, saya ikuti kamu. Tunggu beberapa waktu lagi, nanti kita cari kesempatan untuk memecat dia. Hu Xiaoya, penggembira kecil ini. Aku pasti akan mengusirmu. Hu Xiaoya, apa yang terjadi Hu Xiaoya? Hiks hiks. Hiks hiks. Akhirnya kau bangun. Tadi malam saya sangat ketakutan, dokter. Apa yang terjadi pada saya? Anda kekurangan nutrisi. Tadi malam saya juga diambil darah. Dan kehujanan. Saya terus-menerus demam tinggi. Beruntung Anda kembali tepat waktu. Kalau tidak, nyawa Anda tidak akan selamat. Tidak apa-apa. Bagaimana ayahku? Kamu tenang saja. Operasi ayahmu berjalan sangat lancar. Untuk mencegah infeksi pasca operasi, aku menyuntikkan antibiotik kepadanya setiap hari. Tentang biaya medis, kamu tidak perlu khawatir. Semua ditanggung oleh keluarga Lu. Tapi ayahmu perlu asupan gizi agar luka cepat sembuh. Bagian gizi ini bisa kamu urus sendiri. Aduh. Sepertinya kemarin aku tidak dibayar. Kamu baru bangun? Kenapa tidak istirahat dengan baik? Malah mau pergi kemana? Saya mau pergi ke kantor. Kantor belum membayar gaji. Mobil? Oh, mobil. Hu Xiaoya. Tempat ini tidak cocok untukmu. Mulai sekarang, kamu harus pergi ke lobi lantai 1 untuk menjadi petugas kebersihan. Pekerjaan yang diatur oleh Direktur Lin kemarin langsung untukku. Kamu berhak apa untuk memindahkan posisiku? Karena dia adalah adikku yang ketiga, Lucky. Kalau kamu merasa ada masalah dengan pekerjaan kebersihan ini, kamu bisa keluar sekarang juga. Kamu? Apa
Apa kemarin kamu tidak menerima gaji? Itu ulahmu. Jika kamu masih ingin menerima uang ini, lakukan pekerjaan membersihkan dengan patuh. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan membersihkan. Sekarang keluar dari perusahaan. Baik. What's up? Jika kamu memiliki penyakit menular, jauhkan diri kamu. Jangan menulari orang lain di sini. Kamu sudah demam seperti ini. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau, aku mau ngepel. Aku masih mau gajian. Kamu sudah seperti ini. Jangan pikirkan hal-hal lain. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Sialan, pagi-pagi bertemu dengan orang yang menyebalkan. Kalau mau mati, mati jauhlah. Ibu, semprotkan alkohol untuk membersihkan. Perusahaan ini akan kacau sepanjang hari. Perusahaan tidak akan tenang. Cepat semprotkan. Oh ibu, mungkin kita harus memecatnya beberapa hari lagi. Kamu kan dulu alergi alkohol? Itu dulu. Sekarang aku sudah dewasa, tidak bisa lepas dari acara. Sekarang aku sudah terbiasa. Dokter, saya ingin bertanya. Apakah orang yang alergi alkohol sejak lahir bisa mengatasinya setelah dewasa? Setelah dewasa, gejalanya mungkin sedikit lebih baik. Tapi ini adalah masalah bawaan. Setelahnya tidak ada cara untuk mengatasi sepenuhnya. Bagaimana dengan minum alkohol? Bolehkah minum alkohol? Tentu saja tidak boleh minum alkohol. Orang seperti ini begitu minum alkohol harus masuk rumah sakit. Apakah Wenjing benar-benar adik perempuan? Nona muda, ini adalah resep obat. Kamu bisa memberikan ini untuk Hu Xiaoya. Hu Xiaoya ini memang seorang yang alergi alkohol. Setiap kali aku mendisinfeksi, aku harus memperhatikan dosisnya. Kalau tidak, akan muncul ruam. Ternyata Hu Xiaoya benar-benar alergi alkohol. Ibu, lihatlah ini. Aku punya sebuah bunga plum kecil di sini. Nah, kamu lihat, Mama di sini juga ada satu. Ini namanya tanda lahir. Ini diwariskan Mama kepada kalian bertiga. Dengan tanda lahir ini, nanti kalian bertiga tidak akan tersesat. Ngerti? Ngerti? Ham. Nona, Anda datang. Saya datang untuk membawa obat kepada Husiaya. Ingat untuk minum obat sesuai waktu. Terima kasih. Ada urusan di kantor saya. Saya pergi dulu. Sin Er, permata ini, sebenarnya sudah milikmu. Ini juga simbol dari keluarga lu kami. Sekarang barang ini kembali ke pemiliknya. Terima kasih, Mama. Adik. Gelang ini adalah sedikit perhatian dari kakak. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu kecil. Terima kasih, kakak. Adik, ini adalah gaun panjang yang kakak pesan untukmu. Pergi ke kamar saya. Saya akan mencoba memakaikannya untukmu ya. Tolong catat untuk saya kakak. Baik. Tolong catat untuk saya kakak baik. Ada apa kakak? Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat tentang penampilanmu saat kecil. Baiklah. Sangat pas. Kakak terima kasih. Aku sangat suka. Ayo kita pergi tunjukkan kepada Mama. Sin Er, besok ya. Biarkan kakakmu membawamu untuk mengenal cabang perusahaan. Setelah ini,
Akan saya serahkan padamu untuk dikelola. Benar-benar? Terima kasih, Mama. Kalau begitu, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada presiden wanita dari grup Lu di masa depan. Ya, saya sudah lama merasa adik sangat akrab. Tidak menyangka, ya, ternyata kamu benar-benar selalu ada di sampingku. Bukankah ini akhirnya kamu menemukan saya? Siner, sebenarnya Mama selalu merasa kamu ada di sampingku. Ibu, dia sama sekali bukan putrimu. Ibu, dia sama sekali bukan putri kamu. Wan Ying, maksudmu apa? Dia sama sekali bukan San Mei. Kakak. Apa kamu salah paham? Kakak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku ini Wan Jin, kakak. Bohong dan masih ingin berkelit. Bagus, kau berani menipu kami. Ah, Direktur Lin. Aku salah, Direktur Lin. Aku hilaf sesaat. Aku salah, Direktur Lin. Barang murahan yang dipalsukan dan diinjak-injak ini. Kirim dia ke kantor polisi. Jangan-jangan Bos Lin. Saya salah. Cepat roti. Ya, Ibu. Wu Xiaoya adalah putri kecilmu. Dia adik ketiga kita. Pergi. Mari kita pergi ke rumah sakit sekarang. Bapak Li. Ini Siner. Anak perempuanku. Ibu mencarimu dengan sangat sulit. Kamu lihat. Bagus. Tidak. Ini tidak mungkin. Sing Er adalah saudari tiga kami. Dia adalah saudari kandungku. Saudara tertua. Sin Er. Itu salah ibu. Itu kesalahan ibu. Biaya perawatan dan gizi ayahmu nanti, termasuk biaya rehabilitasi selanjutnya, akan ditanggung oleh keluarga kami. Putri Siner. Kami bersalah kepada kamu. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menderita. Itu salah dari ibu. Bisakah kamu mengampuni ibu? Ibu Siner bersalah. Ibu seharusnya tidak memukul kamu. Tidak seharusnya tidak percaya padamu. Tidak seharusnya meragukanmu. Siner. Apakah kamu bisa memaafkan ibu? MAHH. Huh.